Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu manfaat memiliki khodam pendamping. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jenis-jenis khodam yang mendampingi manusia itu berbeda-beda, gitu ya. Ada jenis khodam tersebut adalah jenis khodam dari turunan atau khodam leluhur. Ada juga jenis khodam tersebut adalah khodam isian atau khodam amalan, dan juga khodam benda-benda bertuah. Dan ketika diri kita ini didampingi oleh khodam, atau kita ini memiliki khodam, itu juga memiliki manfaat. Ada manfaatnya sahabat. Nah, jadi banyak orang yang tidak tahu apa sih manfaat dari memiliki khodam atau manfaat didampingi oleh khodam pendamping. Nah, oleh karena itu, atas keresahan dan kebimbangan sahabat-sahabat yang sudah mempertanyakan lewat inbox ataupun lewat komen-komen di YouTube kami, akhirnya di kesempatan kali ini kami akan membahas lagi, yaitu tentang manfaat memiliki khodam pendamping. Ini sebagai acuan, gitu ya, sebagai referensi supaya pengetahuan kita bertambah, kan gitu ya. Dan khodam-khodam tersebut itu bisa membantu manusia, ya, tetapi mereka itu tidak bisa membantu menghasilkan apa yang kita inginkan, tetapi ia hanya bisa membantu kita untuk mencapai keinginan kita yang bersifat positif. Jadi keinginan kita atau hajat kita yang positif ini akan dibantu oleh khodam, tetapi dia tidak bisa mengabulkannya, gitu loh. Dia tidak bisa mengabulkan keinginan kita, tetapi dia bisa membantu kita untuk mencapai suatu keinginan kita yang bersifat positif tersebut. Selain itu, khodam pendamping di dalam diri kita ini juga bisa menangkal energi yang negatif yang hendak menyerang kita. Jadi itu pada umumnya khodam ketika mendampingi kita, tugas-tugas khodam ketika mendampingi kita, gitu ya. Lalu apa saja sih manfaatnya dari memiliki khodam tersebut? Manfaat yang pertama yaitu adalah membantu hajat kita. Sama seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, bahwa khodam itu tidak bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Khodam tidak bisa mewujudkan apa hajat kita, tetapi khodam itu bisa membantu kita dengan ide-ide kreatif, bisa memunculkan ide-ide kreatif kita supaya kita bisa mencapai hajat kita bisa mencapai keinginan kita. Jadi kita akan dibantu melalui ide-ide kreatif, gitu ya. Seolah-olah kita ini akan mendapatkan pangsit, gitu ya. Wangsit, gitu ya. Seolah-olah kita akan mendapatkan wangsit supaya kita melakukan ini dan ini. Itu biasanya tugas atau memanfaat memiliki khodam yang pertama. Kemudian manfaat memiliki khodam pendamping yang selanjutnya, yaitu kita akan diberi bisikan ataupun firasat yang kuat. Khodam itu tidak tahu, tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi khodam itu memiliki firasat yang sangat kuat. Jadi dia itu memiliki firasat yang sangat kuat, intuisinya sangat peka. Jadi dia itu memang tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, tetapi dia mempunyai firasat. Nah, dari firasat inilah mereka akan memberitahu kita melalui bisikan atau juga melalui firasat. Misal kita akan ada yang mencelakai,
gitu ya. Misal kita akan diguna-guna atau disantet ataupun yang lainnya, ini khodam bisa mengetahuinya lewat firasat yang sangat kuat tadi, sehingga dia akan mentransfer firasatnya itu kepada kita, sehingga kita pun akan mengetahuinya gitu ya. Jadi insting kita itu akan menjadi sangat kuat. Dan misal ada makhluk gaib yang ingin mengganggu kita, itu dari khodam itu juga bisa mengetahui lewat firasat, bisa mengetahuinya, dan ini bisa membantu kita, ada manfaatnya untuk kita karena dia bisa membantu kita. Karena apa? Khodam itu sangat peka terhadap makhluk gaib, terhadap alam gaib, dan terhadap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi dia itu sangat peka sekali. Itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya, kalau kita memiliki khodam pendamping, kita itu akan terjaga dari energi-energi yang negatif. Ini misalnya kita mendapatkan kiriman atau penyakit kiriman dari orang lain gitu ya, misal guna-guna ataupun santet. Ini kita akan dilindungi oleh khodam kita dari energi dari orang jahat tersebut. Memang kita tidak tahu, kita tidak mengerti kalau kita dibantu, tetapi khodam kita itu sangat bisa membantu kita, bisa menanggulangi kita. Atau misal lagi kita pergi ke tempat-tempat yang angker, kita pergi ke tempat-tempat yang wingit gitu ya, itu ketika di tempat tersebut ada satu makhluk atau sosok makhluk yang ingin mencelakai kita, otomatis khodam kita itu akan membantu kita, akan menolong kita dari gangguan makhluk gaib yang akan menjadi kita tersebut. Tetapi memang kita tidak tahu, tapi biasanya ada tanda-tandanya kalau khodam itu sedang menolong kita atau membantu kita. Itu. Kemudian manfaatnya yang lain, kalau kita memiliki khodam pendamping, yaitu biasanya kebatinan kita ini akan semakin meningkat. Kebatinan di dalam diri kita ini meningkat itu karena keselarasan antara energi kita dengan energi khodam. Ini sudah klop, ini sudah sinkron, sehingga energi itu akan semakin selaras dan semakin kuat. Contohnya kalau memang kebatinan kita sangat kuat gitu ya, kalau misal dulu kita hanya bisa merasakan bahwa di samping kita atau di dekat kita ini ada makhluk gaib, itu sekarang kalau kita sudah selaras dengan khodam kita, sudah klop dengan khodam kita, sudah sinkron, itu biasanya kita bisa melihat makhluk gaib secara nyata, secara langsung kita bisa melihat makhluk gaib tersebut. Itu bedanya. Kalau dulu kita bisa merasakan, sekarang kita bisa melihat makhluk gaib secara nyata di depan kita. Itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya memiliki khodam pendamping, biasanya kita ini akan semakin kreatif dalam segala urusan. Biasanya kalau kita memang didampingi oleh khodam, kita itu akan menemukan jalan keluar di dalam suatu masalah. Kita itu akan menemukan ide-ide kreatif untuk menemukan suatu masalah. Kita akan menemukan solusi yang terbaik. Dan ini terjadi karena kita dibantu oleh khodam kita yang bermula memang kita energinya sudah selaras gitu ya. Kalau energi kita dengan khodam itu sudah selaras, maka kita akan dibantu oleh khodam ya, menemukan ide-ide kreatif, menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Gitu ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita kepepet pun, kita kepepet misal di dalam suatu masalah, kita akan menemukan jalan keluar yang bagus, jalan keluar yang sangat kita inginkan. Tuh. Kemudian manfaat memiliki khodam yang selanjutnya, yaitu aura diri kita ini akan meningkat. Kalau memang di dalam diri kita, energi kita dengan khodam sudah selaras, maka aura di dalam diri kita ini akan meningkat secara drastis. Terkhusus yaitu seperti aura harisma, kemudian aura kewibawaan, gitu ya. Kita akan disegani oleh banyak orang, kita akan disayangi oleh banyak orang, kita akan dihormati oleh banyak orang. Karena apa? Aura di dalam diri kita ini sedang meningkat dengan drastis. Kemudian
manfaat memiliki khodam yang selanjutnya dan juga yang terakhir, yaitu kita bisa menyembuhkan seseorang. Yang terakhir ini sangat kontras sekali gitu ya, bahwa kalau kita didampingi oleh khodam pendamping yang energinya sudah selaras, yang energinya sudah sinkron, itu kita bisa menyembuhkan orang. Khodam kita ilmunya tinggi, khodam kita ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi, itu kita bisa menyembuhkan orang lain tanpa kita belajar sebelumnya. Kita otodidak menyembuhkan orang hanya dengan kita sentuh atau dengan media air. Tetapi kita bisa menyembuhkan itu juga semata-mata dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah gitu ya. Tidak bisa kita menyembuhkan seseorang tanpa kehendak Tuhan, tanpa ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa manfaat kalau kita didampingi oleh khodam pendamping. Tetapi sahabat, walaupun kita memiliki khodam pendamping, jangan pernah panjenengan menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah panjenengan menyerahkan keluh kesah panjenengan kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua masalah, serahkan semua keluh kesah, sendirkan semua masalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang maha kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.